Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harinalhat dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Saya di sini akan meringkas PPAK yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2021 dan pada tanggal 1 September 2021. Langsung saja. Resume pertama, peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.796 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 936 mahasiswa. Fakultas Syariah Fakultas Syariah sebanyak 596. Mahasiswa Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa. Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa. Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, akademik pemateri. Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi. Sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus, UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama-agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang berupa ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri atas kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gimit, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September
sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Materi kedua, pemateri Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dan mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pemikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau yang disebut Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII atau yang disebut dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau dan lain-lain. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Resum pada tanggal 1 September 2001. DEMA eksekutif mahasiswa. Ketua Farhan Adi Ngurosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau yang disebut dengan OMIK yang melakukan lembaga eksekutif mahasiswa di universitas di level. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga dan mengkoordinasikan atau menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas. Berkomunikasikan dengan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagai kemahasiswaan. SEMA atau yang disebutnya Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait.
Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution 1957 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara, dirina mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 Kodam Brawijaya dan 811 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen. Mahasiswa sejatim Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya lempar pisau, menembak, dan bela diri atau yang disebut dengan karate. UKM Pramuka, Rencana Maulana Malik Ibrahim Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandasan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari. Program kerja Anjang Sana, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pendidikan, tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat UKM PMII bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lembaga Lambang Burung Raja Wali, program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengakuan AK Mustafa, 6 bidang sosial, keagamaan, Diten, Rutang, kesehatan, peneliti pengembangan, humas, dan lain-lain. UKM Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti angka, not angka dan not balok, dan ilmu
keorganisasian. UKM seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki jiwa kepemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Trudharma, perguruan tinggi, divisi, kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. UKM teater berumur 35 tahun. Terdapat pada seni musik, seni tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga atau mendaki gunung, panjat tebing, orat susur, dan lain-lain. UKM unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring, partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Koma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SHMPDI. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada 11 Maret 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, tri-in, gasuku, diklat. UKM Simfoni, program harian, simfoni, morning show, free time, fresh and relax, dan lain-lain. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. Visi memihak kesadaran nurani. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat. Kegiatan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hub, anggota DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah, diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan ke luar negeri cukup diwakili sama wakil rakyat. Nah, itu hanyalah wakil rakyat. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka itu jonggosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga presiden BEM BIM. Semua keblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar lulusan UIN tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN. Kita
ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini ada yang bisa menemukan obat COVID. Kunci menanggulangi COVID adalah vaksinasi agar mencapai herd imun atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes atau disebut dengan protokol kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang diputus sekolah dikarenakan anak orang bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID, dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi, BLT dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi Hazel Helix agar terselesaikan wabah ini. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan mengubah dunia. 1. Kemaju teknologi. 2. Agama. 3. Pasar. Peran UIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio teknopreneur epicentrum. 3. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis-jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi yang unggul, keanggungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question. Barang siapa yang mau dikuasai dunia harus dengan ilmu mau kuasai. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus mempunyai ilmu dunia, dan barang siapa yang mau kuasai ilmu akhirat harus mempunyai ilmu akhirat, dan barang siapa yang kalau menguasai ilmu dunia dan akhirat harus mempunyai ilmu keduanya. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional dan tidak kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, dan Sunni dan Islami. Apa itu moderasi Islam? Definisi moderasi Islam secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143.
beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global secara langsung itu tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, seperti mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik despotin, dan hipokrisi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agentis dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mendepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbhinneka. Sekian ringkasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.